bilang kalau MU tuh nikung City, bukan gitu sebenarnya. City yang mundur dari negosiasi. Kalian tuh snatching pengangguran namanya, guys. Jadi bukan. Juventus akan kayak gimana ditinggal Ronaldo, men? Kacau sih. Di Giornata kedua udah kelihatan banget hasilnya. Ketidaksiapan Juventus kehilangan Ronaldo itu bener-bener katastrofik, men. Gila. Istilah anak-anak zaman sekarang itu ngelawan Empoli, Juve itu kena mental, men. Kalau di Lazio, Immobile itu memang jagoan. Kalau main WE itu ngaceng terus kan, panahnya ke atas terus. Tim-tim besar itu memang mereka harus menang walaupun bermain jelek. Itu sering banget kalau kita lihat Juventus shit housing istilahnya. Iya, props to Temi Abraham ya. Jadi karena maaf ya, ini kayak Giorata pertama saya ngeremehin banget karena hey, welcome back to Rigore Serie A Podcast bersama gue Vincent Aditya dan rekan gue Koma Aditya. Jadi kita udah selesai 2 milestone ya. Yang pertama adalah tutup transfer musim panas. Terus yang kedua juga selesai week kedua. Kalau minggu lalu atau episode sebelumnya kita udah membahas soal Elephant in the Room yang satunya nih, yang dari Barcelona ke Paris. Sekarang juga ada dinosaurus juga yang pindah dari Italia ke Inggris dan membuat heboh jagat sosial media gitu ya. Cristiano Ronaldo, the elephant in the room, the legend himself. Gimana menurut lu pindahnya Ronaldo dari Juventus ke MU? Gue sebenarnya nggak terlalu kaget sih, maksudnya sinyal-sinyal kepergiannya Ronaldo itu sudah kayak dari Liga Champions 2 tahun lalu ya. Jadi kayak tim Juventus ini kayak nggak cukup bagus buat menopang kedikdayaan gue gitu. Jadi kayak I'm off lah gitu lah, kayak udah malas aja karena gue lihat dia agak kecewa sama manajemen Juventus juga, seperti kita para fans Milan dulu kecewa sama We Are So Rich campaign itu. Transfer Ronaldo dulu yang ke Juventus itu kan tujuannya kan buat bikin Juventus menang Liga Champions ya, dan juga untuk memfasilitasi sebenarnya kalau secara umum mau memfasilitasi kebangkitan dari Serie A gitu, dan salah satunya dengan cara buat Juventus untuk jadi juara Liga Champions gitu. Cuman kan tujuannya tidak tercapai, dan kayak ini kayak win-win solution buat dua belah pihak. Yang satu misalnya Juve juga ngerasa kayak kecewa mereka nggak bisa dapat Ronaldo Magic. Ronaldo sendiri juga kayak ini gue ngapain di sini bersama pemain-pemain mediocre yang tersebar dari striker sampai kiper. Nggak mediocre lah. Tapi gue kemarin dengar di mana ya? Kayak dengar di FTV deh yang kayak Chiellini apa Bonucci gitu yang sempat. Gue ada yang bilang ke Allegri kalau ini tim ini bukan tim yang proper buat mencapai juara apapun gitu ya. Maksudnya juara Serie A pun mungkin nggak dapat karena buktinya juga musim lalu kan mereka nggak bisa juara Serie A. Gue apa yang dia lihat kalau sebenarnya ini kayak nggak tim yang proper buat bersaing gitu. Dia minta pelatih untuk ngomong ke atas untuk mencari sesuatu yang bagus gitu kan. Misalnya kita udah punya Ronaldo tapi support sistemnya ternyata nggak terlalu bagus gitu, dan itu yang bikin kayak Juventus agak mentok lah gitu. Dan sayangnya ya ini yang bikin mungkin kedua belah pihak kayak ngelihat kayak ini saatnya berpisah gitu, karena sama-sama tidak saling memberi apa-apa buat keuntungan masing-masing. Kalau gue coba inget-inget lagi 3-4 tahun lalu ketika Ronaldo pindah dari Madrid ke Juve, itu diawali dengan kabar nggak sedap bahwa Ronaldo ini sebenarnya lagi terlibat kasus pajak dulu kan. Oh iya. Di Madrid. Dan gue agak susah di kepala gue untuk tidak mengasosiasikan kasus itu menjadi salah satu dari motivasinya Ronaldo pergi dari Spanyol ya kan. Iya. Dan kebetulan pada waktu itu Juve beberapa kali masuk ke final walaupun kalah gitu ya di final Liga Champions gitu, tapi mereka berhasil menaruh posisi mereka sebagai salah satu raksasa Eropa lah ya, ya kan. Dan mereka merasa bisa nih kita beri Ronaldo ya kan. Kalau kita mau juara Liga Champions, ini X faktornya, ya kan. Dan mereka sebenarnya nggak butuh bantuan untuk
juara liga lokal ya kan. 7 tahun terakhir sebelum itu mereka udah juara liga lokal terus, undefeatable gitu ya. Bisa karena dua hal, bisa karena memang Juventusnya kejagoan, atau memang tim-tim lainnya ya, kontendernya juga nggak ada yang punya squad sedalam Juventus juga gitu kan. Jadi ada banyak faktor lah di situ. Dan ketika Ronaldo masuk, ya dia 2 kali jadi top score, mesin gol Juventus juga gitu, walaupun akhirnya harus mengorbankan Dybala. Tapi kalau dibilang gagal spellnya Ronaldo di sana, gue nggak bisa bilang itu gagal gitu. Tapi kalau dibilang berhasil pun nggak bisa gitu. Jadi ya so-so lah ya gitu. Bener kata lu tadi, dua-duanya nggak bisa menemukan apa yang dimau gitu ya. Mungkin Ronaldo juga ngalamin pergantian pelatih 3 kali kan, Allegri, Sarri, Pirlo balik lagi ke Allegri gitu. Mungkin dia nggak melihat ada continuity di dalam manajemennya, dan manajemen juga nggak ngelihat kayak anjir gue bayar gaji 35 juta setahun nggak dapet juga nih gitu. Mana Dybala udah gue korbanin juga kan, nggak dapet juga gitu. Jadi akhirnya ya mungkin Juventus oke, ini waktu yang tepat lah offload gitu kan, dan ya gayung bersambut gitu kan. Walaupun ada drama antara City dan MU ya, yang bizarre banget gitu. Menurut lo gimana sih drama City MU itu? Kemarin gue sempat curigation gitu kalau sebenarnya ini cuma akal-akalan Jorge Mendes aja gitu buat mindahin Ronaldo ke klub yang tepat gitu ya. Maksudnya kalau gue lihat juga dia ditawarin ke City gitu. Jadi kalau mohon maaf nih fans MU semuanya yang bilang kalau MU tuh nikung City, bukan gitu sebenarnya. City yang mundur dari negosiasi karena kalau gue lihat juga dari gaya mainnya Guardiola juga mungkin nggak masuk banget ya Ronaldo sama sekali. Jadi ini bukan sebuah nyalip di tikungan terakhir, tapi kayak kalian tuh cuman makan kayak bola liar aja gitu ya. Memang ini kalian tuh snatching pengangguran namanya guys. Jadi ini bukan sebuah hal yang patut dibanggakan banget gitu. Tapi ngelihat bungkusan kampanye kelihatan kayak heroik banget gitu. Ada Sir Alex Ferguson dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak Glazer tiba-tiba yaudah beli aja Ronaldo, itu bisa langsung, nggak perlu ditelepon sama Rio Ferdinand, nggak perlu ditelepon sama Ferguson gitu. Karena Ronaldo itu sudah nggak ada negosiasi apa-apa lagi sama City. Bisa dibilang sebenarnya ini kalian kena deh. Lo gimana Juventus akan kayak gimana ditinggal Ronaldo, men? Kacau sih. Sudah di giornata kedua udah kelihatan banget hasilnya. Ketidaksiapan Juventus kehilangan Ronaldo itu bener-bener katastrofik, men, gila. Bukan, jadi kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu kemarin waktu ngelawan Empoli, Juve itu kena mental, men. Udah kacau banget, nggak punya plan B. Yang pertama aja, lu nggak bisa menggantikan Ronaldo. Kalian tau lah kayak gimana Cristiano Ronaldo itu seperti apa, atlet yang seperti apa, dan apa yang bisa dia kasih ke sebuah klub gitu. Dia pemain yang bisa menentukan arah klub itu kemana gitu. Bintang sebesar itu susah banget untuk digantikan. Jadi hampir mirip kayak waktu Spurs kehilangan Gareth Bale kemarin. Spurs tuh masih benar mereka beli 7 pemain walaupun nggak sukses amat akhirnya gitu. Tapi ini Juve ke Ronaldo dan nggak beli siapa-siapa gitu. Baru di akhir Calcio Mercato di batas-batas terakhir akhirnya mereka mengumumkan kedatangan Mosekin. Bayangin lu. Bahkan isu-isunya bahkan mereka mau datangin Icardi walaupun sebagai loan itu juga nggak datang gitu. Bahkan Icardi itu setengahnya Ronaldo aja mungkin nggak ketutup gitu. Ini mereka malah datangin Mosekin. Agak dipertanyakan memang ya. Tapi ini tuh seperti panic selling sih. Panic selling dalam artian udah biayanya mahal gitu kan. Ditahan setahun lagi juga kayaknya nggak ada untungnya buat kita. Ya kan, mungkin Agnelli mikirnya gitu kan, and then untuk kepentingan taktik gitu kan, mereka pasti harus terus fokus sama Ronaldo nanti kan kalau misalnya dia bertahan gitu. Jadi memang gue ngelihat ada mismanagement juga di sini gitu ya.
kalau mengutip kata-kata lu dari episode 1, out of karakternya nih belum sembuh 100%. Betul. Ya kan, Juve ini out of karakternya belum sembuh 100% gitu. Dan akhirnya Moiskin ya jadi pilihan yang apa ya istilahnya, sekenanya lah gitu, seadanya warung lewat gitu, kita beli deh itu kan gitu. Walaupun dulu mereka pernah punya juga kan dan di Lego kan gitu kan. Tapi menurut gue ini adalah ya mungkin keputusan terbaik yang bisa diambil sekarang di bursa transfer sekarang gitu ya. Gue cukup yakin mereka akan bergeliat lagi nanti bursa transfer musim dingin gitu ya. Karena baik fansnya maupun pengamat juga ngelihat kalau mau juara, rebut juara dari Inter, I don't think it's enough gitu ya. Walaupun mereka punya cukup banyak potensial ya. Dybala mulai aktif lagi, Chiesa kita tahu di Euro kemarin seperti apa gitu ya. Ada Locatelli which is promising gitu kan. They keep McKennie juga gitu kan, gak jadi dijual. So I think there is a lot of room for improvement, tapi there is a lot of opportunity juga sih. Right, cukup soal Cristiano Ronaldo. Bursa transfer udah ditutup per kemarin ya. Jadi kita recording ini per tanggal 1 September. Pergerakan di bursa transfer entah itu jual beli pemain atau pelatih ya, atau pelatih gitu ya. Kita mau nilai tim-tim besar ya, performance mereka di bursa transfer kayak gimana gitu, dan kita bisa mulai dari pemuncak klasemen musim lalu dulu deh. Inter gimana, Dit? Inter mereka masukin Simone Inzaghi sebagai pelatih, terus kayak tadinya gue pikir mereka perlu satu musim buat benar-benar bagus gitu. Cuman hasilnya kayak kemarin mereka akhirnya beli si Korea, Edin Dzeko, Denzel Dumfries, Çalhanoğlu. Mereka dapat 2 pemain gratis, dan Dumfries ini minggu lalu kayak sempat gue bilang dia di Belanda waktu Euro kemarin salah satu pemain terbaik karena dia main 4 kali 2 gol dan 2 assist kalau nggak salah. Jadi dia benar-benar sebuah pengganti yang tepat buat si Hakimi sebenarnya, kan salah satu motor keberhasilan kemarin Inter jadi juara itu kan Lukaku, Martinez, dan Hakimi kan. Menurut gue sih 8 out of 10. 8 out of 10. 8 dari 10. Inter, I think critical movement-nya justru di pemilihan pelatih sih. Ya, karena pada akhirnya siapapun pemain yang dibeli setelah keluarnya Conte, setelah keluarnya Lukaku, setelah keluarnya Hakimi, si Inzaghi ini yang nanti menentukan dia mau main seperti apa. Dan ada BP Marotta juga di situ ya. I think itu yang wow. Bahas itu. BP Marotta adalah salah satu faktor X yang juga hilang dari Juventus kan gitu. Dan ketika dia pindah ke Inter, keputusan transfernya brilian banget gitu ya. Terbukti Inzaghi enggak mencoba untuk mereplikasi strateginya Conte. Ya kan? Inzaghi mencoba untuk bermain dengan cara yang dia comfort kayak di Lazio gitu kan. Dia udah tahu The Frey mainnya kayak apa, ya kan? Dia udah tahu Korea mainnya kayak apa, cukup familiar juga. Ya, semua pemain yang dia rekrut familiar semuanya gitu kan. Jadi apakah Edin Dzeko 100% menggantikan Lukaku dengan role yang sama? Enggak. Pertama kali mereka main 3-5-2 itu comfort banget gitu timnya gitu ya. Dan X factor itulah si Simone Inzaghi inilah yang menurut gue jadi ground zero-nya gitu. Mereka rebuilding tim gitu ya. Pemainnya mungkin kalau gue sepakat sama lo, pemainnya mungkin 8 dari 10, tapi karena ada Inzaghi itu gue kasih nilai plus jadi 9 plus 10. Okay. So great transfer season ya buat Inter. Yang kedua Milan. Menurut lo gimana? Duluan deh. Jelas ya drama lah ya, biasa gitu. Drama tiap tahun Donnarumma ya, we know. Tapi I think sebagai fans gue lega conclude juga akhirnya gitu ya. Di-replace oleh kiper yang menurut gue surprising gitu ya. Gue tidak menyangka dia akan langsung nyetem secepat ini gitu ya. Involved di beberapa play termasuk waktu building serangan juga. Menyong
adalah pembelian yang bagus. Terus Calhanoglu kita masih belum sempat beli penggantinya ya gitu ya. Tapi Brahim take the role. Giroud I think it's an okay purchase, considering Ibrahimovic juga mungkin cuman kuat ngejalanin 2 atau 3 laga musim ini. I don't know. Permanenin Tomori, permanenin Tonali, it's a good move ya kan. Terus juga Balotore, gue belum lihat seberapa oke-nya dia, cuma di preseason lumayan. Overall sih sebenarnya kalau ngelihat dari tim tidak banyak berubah dari musim lalu ya. Tapi gue juga ngerasa bahwa dari eranya Marco Giampaolo pun sampai sekarang mungkin 6 sampai 7 starternya masih sama gitu ya. Perbedaannya ada di mental gitu mereka kan. Jadi mungkin mereka ya menganut revolusi mentalnya Jokowi lah gitu. Oke, kita nggak usah beli pemain baru, kita revolusi mental aja. Dan terbukti memang berubah banget gitu ya. Mereka main dengan lebih confidence gitu. Cuman di transfer market, I think they do what they need to do with the resource that they have gitu. Tim gue tidak melihat banyak improvement ya. Karena kan tambal sulam gitu ya. Maybe I will give them like 7 tapi 7 tipis gitulah. 6,5 atau 6,75. I don't know, 6,75 deh. Gue lihat sih sebenarnya manajemen Milan musim ini sepertinya tidak mau ngerombak terlalu banyak ya. Tapi memang karena memang ada yang misalnya Calhanoglu cabut dan penggantinya ya Brahim Diaz yang mana jadi mereka tuh tetap mempertahankan pemain-pemain musim lalu yang sudah cukup lengket gitu ya sama skemanya Stefano Pioli gitu. Gue pikir itu salah satu langkah yang tepat gitu loh buat Milan musim ini, karena musim lalu pemain-pemain yang kita lihat sekarang itu masih dalam status pinjaman kan. Jadi kalau misalnya musim ini mereka nggak dipermanenin, mereka harus rebuild lagi dengan sistemnya Pioli. Mereka harus rebuild, cari pemain lagi, dan itu bakal makan banyak waktu dan kadang-kadang juga nggak bisa sebagus musim lalu jadinya gitu. Jadi mereka berhasil ngelakuin itu gitu. Terus ditambah dengan datangnya si Giroud sebagai ya kita kan kalau di depan kan memang agak susah ya. Nomor 9-nya Milan kemarin dihuni sama si tadinya kan gantian lagi Leao lagi, terus si Ibrahimovic lagi, kan nggak konsisten gitu. Dengan datangnya Giroud kita punya satu titik yang akan terus ada di situ gitu loh. Jadi walaupun nggak terlalu sekeren Ibrahimovic, tapi Ibrahimovic kan nggak bisa keren terus selama 38 pertandingan gitu. Jadi mendingan lah dia pakai si Giroud sebagai tumpuan di depan gitu. Dan kemarin di preseason sampai Giroud kedua juga wow, Giroud nggak kayak Giroud yang di Chelsea gitu. Yang paling penting dan yang paling harus diacungi jempol adalah berhasil ngelock Tonali dan juga Maignan. Maignan adalah kiper terbaik di Ligue 1 kemarin, dan gue lihat juga di 2 pertandingan awal dia tuh gayanya Milan jadi bener-bener berbeda banget ya dari belakang gitu. Jadi kayak tim gede gitu yang bener-bener kayak memulai serangan tuh dari kiper gitu. Gue bilang sih 7,5 sih out of 10. Nice. Posisi ke-3 Atalanta. Gimana di Atalanta? Hampir mirip juga kayak Milan kemarin. Dia mempertahankan bukan the winning team ya, tapi ya kayak tim musim lalu dipertahankan dengan memperkuat di kiper dengan Juan Musso. Sayang banget sih, tapi mereka harus mengambil keputusan yang sebenarnya menguntungkan secara duit, tapi secara tim mereka harus kehilangan Romero kan. Kemarin juga ada sebuah isu kalau Dufan Zapata akan ke Inter, tapi untungnya nggak jadi. Berarti kalau mereka bisa mempertahankan, mereka nggak sekeren musim lalu gini ya, musim lalu kan mereka banyak kedatangan pemain-pemain yang benar-benar bikin timnya jadi solid banget, dan banyak pemain yang oke banget kayak Miranchuk, terus juga si Malinovskyi ya. Jadi kayak Miranchuk sama Malinovskyi musim lalu kan
mereka pas datang terus langsung ngasih impact yang luar biasa di situ. Jadi kalau musim ini sih kayak nggak terlalu oke sih Atalanta. Paling berapa ya? 6 kalau buat gua. 6. Di belakang kayaknya mereka mencoba untuk menambal di back kanannya, beli Zappacosta. Terus mereka juga nambah Merih Demiral kan. Oh iya, gue baru ingat dari Juventus gitu. So I think mereka mungkin melihat bahwa sektor pertahanan ini yang jadi concern mereka di tahun sebelumnya ya, di season sebelumnya gitu. I think dari segi attacking sama midfield mereka practically will be the same team. Mereka berhasil menahan Ilicic nggak jadi pindah, Zapata juga nggak jadi pindah. Bahkan kemarin ada di hari-hari terakhir nih sebelum deadline days, Mirancuk kabarnya mau diambil sama Milan. Wait, kita lupa bahas Junior Mesias tadi di Milan deadline day transfer. Ya. Oh iya ya. Nggak jadi beli Mirancuk gitu kan. Akhirnya Milan beli Junior Mesias. Milan beli Junior Mesias, pemain seri B Crotone yang degradasi musim lalu kan. Tapi kalau nggak salah musim lalu Mesias nih second successful dribbler gitu ya. Iya. Kalau gue disuruh menilai Atalanta, I think akan kurang lebih sama ya sama Milan. Mereka akan tetap menerapkan strategi yang sama, cara main yang sama. Gue rasa akan terus jadi gangguan buat tim-tim yang kayak Inter, Juve, Milan gitu ya. Dia akan terus push untuk posisi 4 besar. Tapi nggak ada significant improvement mungkin kecuali di lini belakang. So I will give them like 7 maybe. Next, Juve. Ya kan tadi bahas Juve di awal. Ya tinggal ngasih skor aja nih sekarang. Mereka kayak gagal ngebuang McKennie. Terus mereka memang sih maksudnya mendatangkan Locatelli yang mana dia juara ini, juara Euro. Cuman gue pikir lini tengah harusnya kalau mereka kemarin berhasil datengin lagi si Pjanic, balikin lagi Pjanic ke Juve, kayaknya mereka bakal bisa survive lah di 4 besar musim ini, walaupun hanya dengan Morata dan Dybala di depan. Kayak bisa sih. Dan gue lihat juga si Musakin ini didatengin cuman buat nambah depth aja buat si lini depan. Kan ada Kaio George yang baru. Musim ini kayaknya akan jadi pembuktian buat si Dybala sih, apakah dia bisa membawa Juventus. Jadi semua ada di pundaknya sekarang. Jadi gue pikir dengan segala morat-marit kemarin, Juve gue pikir 5,5 lah. That's ya mungkin lu harus betul-betul sih. Lu harus melihatnya dari It's very bad. Dari kacamata Juve sih memang ya. Juve sebagai tim besar ya gitu. Sangat unexpected gitu season ini gitu ya. Tapi yang gue bilang tadi kayaknya mungkin mereka baru akan bergeliat nanti di bursa musim dingin ya gitu. I'm not sure if there is a financial issues sekarang gitu ya sehingga mereka nggak bisa bergerak banyak. Ya mungkin gue harus setuju sama lo. Tapi ya maybe 6 lah gitu Juve ya. Not bad sih actually karena mereka berhasil offloading Ronaldo gitu kan. Itu tuh apa ya? Ronaldo tuh kalau diibaratkan tuh apa ya? Kayak lu pakai sepatu hak tinggi men. Ya kan kelihatan bagus di kaki lu tapi painful juga gitu. Not that I ever use it. tapi mungkin kalau diibaratkan kayak gitu ya Ronaldo itu. Atalanta udah tadi. Napoli datangin Osimhen musim lalu ya. Dan sekarang mereka kayak Juan Jesus terakhir. Juan Jesus doang kan. Maksudnya mereka kan ada Manolas, terus ada Koulibaly juga. Gue pikir Manolas dan Koulibaly adalah duet center back ketiga paling bagus ya setelah Chiellini, Bonucci dan juga De Vrij sama Bastoni sama Skriniar. 3 Skriniar. Oh ya mereka pakai 3 ya, sorry. Jadi maksudnya ya lini belakang mereka maksudnya lini belakang center back ya, bukan sama sayapnya. Jadi gue pikir ketiga terbaik lah dari musim lalu juga. Nggak tahu apa tujuannya, mungkin si Juan Jesus cuma jadi pelapis aja, tapi gue lihat gue sebenarnya masih kayak sanksi sama
keputusan mereka untuk mempertahankan Meret jadi kiper utama gitu. Karena ini untuk klub sekelas Napoli gitu mungkin tujuannya mereka musim ini mungkin memang cuman cari Liga Champion aja gitu. Tapi kalau mereka mempertahankan Meret sebagai kiper utama kayaknya agak berat ya kalau gue lihat. Meskipun center back-nya bagus-bagus semua gitu. Karena mereka di depan udah serangannya udah bagus banget semua kan. Politano di officialin kan. Terus siapa lagi? Osimhen, Petanya, Mascherano, mereka masih percaya sama Mertens mereka tuh harusnya udah beli pelapisnya Mertens ya, atau mungkin mereka udah punya kali di Zielinski atau misalnya nggak tahu apa si Insigne mau dimainin di tengah gitu. Cuma Mertens sudah mulai tua gitu. Jadi gue pikir berapa ya? 6 kali ya. Maksudnya mereka nggak banyak belanja juga. Mereka mempertahankan. Gue harus setuju sama lu ya. Ya mereka tadinya juga diisukan hampir kehilangan Adam Unas kan gitu. Cuman berhasil di-keep juga. Spalletti nggak bikin banyak perubahan. Gue juga nggak ngerti. Mungkin ADL nggak ngasih banyak budget juga tahun ini buat dia gitu. So ya 6 sih buat Napoli. Lazio. Wah ini Lazio nih. Lazio ngedatengin Felipe Anderson, terus LCT Sachs. Mereka juga datengin Pedro gitu ya. Jadi tapi Sarri kan kayak memang ini banget ya sama Pedro ya. Jadi kayak dia perlu pemain yang dia akrab gitu dengan ini. Padahal gue lihat sebenarnya Lazio punya sayap kanan paling kenceng di Serie A setelah Lozano. Dia punya Andrea Lazzari itu sayap kanan paling kenceng kalau gue lihat di Serie A. Tapi dia datengin si Felipe Anderson buat di kiri sama gue nggak ngerti gimana cara Sarri untuk mainin mereka semua ini. Cuman mereka sekarang Kapolista men. Gimana ceritanya gitu dan ternyata apa yang dia bawa kemarin ternyata ya bekerja dengan baik gitu ya. Jadi gue pikir oke lah. Mungkin ini bisa gue bilang 7 sih. 7. Jangan lupa Felipe Anderson cuman dibayar 3 juta. Pedro gratis dan dia jual Joaquin Korea 31 men. Buset. Bener-bener sebuah. Ini kalau misalnya mereka sampai misalnya kayak mid season gitu sampai winter mereka masih Kapolista atau 4 besar. Men itu jadi 8 men. Di akhir-akhir nih mereka ngambil tikungan tajam dengan ngerekrut Mattia Zaccagni dari Hellas. Zaccagni jadi dari Hellas Verona, betul. Zaccagni ini sempat jadi rebutan juga ya gitu, terutama karena di 2 pertandingan awal dia perform bagus banget. Dan akhirnya Lazio yang berhasil mepet di detik-detik akhir bursa transfer gitu ya. Bukan attacking midfielder paling fancy lah ya gitu, tapi I think it works karena mereka somehow juga harus ngegantiin Joaquin Korea kan. Jadi I think it's a proper substitution. Mungkin kalau misalnya gua harus kasih total, ya mereka berhasil keep, other than Joaquin Korea, mereka berhasil keep semua pemain pentingnya gitu. Nambah juga Hisai kan. Hisai akhirnya didatengin dari Napoli. So, dan itu free transfer men. 6.5 6.75 segitulah, 6,5 6.75 deh gue. Roma. Nah, ini favoritnya Adit nih, Roma nih. Tai. Setelah Milan mereka yang paling banyak belanja ya. Keluar duit 90 juta kalau nggak salah, 90 jutaan. Really? 97,75 kan. Oh my. Mereka yang paling banyak belanja sih musim ini kalau dari berdasarkan transfermarket.com. Tammy Abraham 40 juta, Shomurodov 17,5 dari Genoa. Shomurodov ini adalah the Uzbekistan Messi katanya. Messi tapi tingginya 190, nggak tahu dari mananya Messi-nya itu. Dan mereka datangin Rui Patricio. Salah satu kiper terbaik dari Premier League kemarin dari Wolves.
dan Matias Vina, Brian Reynolds, dan mereka sama sekali nggak jualan apa, mereka di loanin semua. Sisanya sama beberapa free transfer, Edin Dzeko, Bruno Perez, Juan Jesus, semua pergi dengan Pedro, semua pergi dengan free transfer. Jadi Florenzi juga loan. Nyaris nggak ada pemasukan gitu ya. Maksudnya dari segi duit sih mereka udah hancur banget kalau gue lihat ini. Tapi ternyata semua pembeliannya mereka works so well gitu loh. Jadi kayak kita lihat di 2 Giornata kemarin dan juga di preseason kemarin. Sebelum Tammy Abraham datang, Shomurodov itu mencuri perhatian banget. Rui Patricio juga sangat kokoh di belakang. Jadi benar-benar kayak Rui Patricio tuh kayaknya jadi satu puzzle yang Roma gitu ya. Yang mana dari dulu masalahnya dia selalu di kiper. Kiper yang musim lalu Paul Lopez agak kurang. Kayaknya dulu juga ada siapa, Skorupski juga nggak terlalu bagus juga. Jadi gue ngeliat Rui Patricio, kiper tim nasional Portugal juga, salah satu kiper terbaik dari Premier League kemarin. Rui Patricio aja gue lihat udah satu kemenangan transfer banget sih buat Jose Mourinho. Dan sekarang Tammy Abraham juga luar biasa banget ternyata di depan. Akhirnya diakui. Kemarin dia nyetak gol pertamanya dia, dan di 2 Giornata ini dia banyak banget ngasih assist juga. Dia asisnya 3 kalau nggak salah ya. Pertandingan pertama ngasih 2 assist dia. 2 assist ya. Wah, itu apa yang benar-benar diharapkan dari sebuah center forward lah gitu. Jadi yang tadi ya kita ngeliat kayak Tammy Abraham tuh kayaknya lembek banget itu, tapi iya, gue lihat dia lembek banget di Premier League. Mungkin karena memang di Premier League selama ini dia nggak dikasih kesempatan sama si Chelsea ya. Jadi ya udah di sini dia ajangnya. Ya kita lihat aja lah nanti sampai pertengahan musim atau akhir musim. Ya seberapa bagus Tammy Abraham. Tapi ya sejauh ini sih 7 untuk rekrutmennya. Tapi 6 karena belanja terlalu banyak gitu ya. What? Kemahalan maksudnya? Bukan kemahalan, maksudnya ya belanjanya terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau dibandingin sama teman yang lain-lain kan kayak gila belanjanya. Iya. Oke, gua akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda nih, Dit. Kalau ekonomi gitu ya. Ya, gua akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya, karena I think ini adalah satu-satunya cara untuk ngasih sajen ke Mourinho, ya kan? Lu nggak ngerekrut Mourinho dengan kualitas pemain yang musim lalu, ya kan? Gitu. Ya, pasti ada. Dan I think yang pengen diberesin memang attackingnya ya, gitu. Dan gua tidak akan berpura-pura gua nonton Liga Inggris ya gitu. Cuman gua nonton pertandingan yang pertama sebagian, terus gua ngelihat yang highlightnya Tammy Abraham yang pertandingan kedua. Dia tuh mengingatkan, karena tinggi badannya tinggi banget gitu ya, dan eksplosif gitu ya. Dia tuh mengingatkan gue sama Ibrahimovic waktu masih muda gitu. Technical iya, jemput bola ke tengah, rajin kasih assist, dan bisa ngegolin juga gitu. Itu menurut gue vibe-nya Ibrahimovic gitu kan. Dan kayaknya dia berada di tangan yang tepat, kayak waktu episode pertama gue bilang, Mourinho faktor inilah kayaknya yang bikin dia mau datang ke Roma kan gitu, untuk ngebangkitin karirnya dia lah gitu kan. Di sisi lain sih I think everything works well so far buat Roma ya gitu. Terakhir menang 4-0 kan kemarin lawan Salernitana, so mereka jadi salah satu kandidat tim dengan attacking formation yang akan cukup berbahaya juga gitu ya. Dan mesti dilihat bahwa ketika Mourinho yang pragmatis ya, Mourinho dengan sepak bola pragmatisnya udah niat mau nyerang, hasilnya adalah kayak di Madrid mereka bisa dapat 100 poin satu musim gitu kan. That's the attacking versionnya Mourinho, ya kan. Oke. Kalau Mourinho udah mulai comfort dengan skema menyerangnya, ya itu yang terjadi. Ya I think gua kasih 7,5 lah, karena bener-bener upgrade dari
7,5 7,75 lah. Bener-bener upgrade dari musim lalu gua ngelihatnya gitu. Dan mereka juga akan jadi contender yang lebih berbahaya kayaknya untuk top 4 sih. Fun fact, mereka adalah salah satu squad dengan rata-rata umur paling muda. Wow. 24. Nice banget ya. Dan Vertu under Mourinho, Vertu under Mourinho, Pellegrini under Mourinho, Gue paling kaget sama siapa tuh gak? Kita harus ngobrol tentang Roma ini adalah tim dimana yang memang perlu overhaul banget dari musim lalu. Jadi itulah kenapa mungkin gue pikir ya udahlah kalau mereka harus belanja ya udah mereka belanja gitu. Yang paling bikin gue ini berdecak kagum gitu. Performanya Gianluca Mancini, man. Oh iya. Ya, jadi dia di belakang kokoh banget. Dia nggak kayak pemain umur 25 gitu, man. Iya. Gue ngeliat kayak anjir ini ditukar sama Romagnoli boleh nggak sih? Iya. Jose Mourinho tuh orangnya kan biasanya pragmatis banget gitu ya. Jadi dia kalau misalnya dia hampir kayak Allegri gitu kan, apapun dilakukan buat menang gitu. Jadi kalau misalnya udah 2-0 ya udahlah, istirahat di semua gitu kan. Tapi kemarin mereka main kayak sampai 4-0 masih membombardir juga gitu, das. Dan ini gue pikir kayak wah ini Roma di era Mourinho tuh gue pikir bakal jadi mediocre aja, tapi ternyata beda banget, men. Oh ya, nanti kita akan mengupdate klasmen kita kan. Nah, Adit mau curang. Jadi gini, jadi katanya Adit jujur aja. Prediksi untuk akhir musim harusnya diupdate ketika bursa transfernya baru selesai gitu. Jadi kemarin kita informasinya setengah-setengah. Nah, sekarang lu mengupdate. Gue tahu kita kemarin berdua memilih Juventus sebagai juara. Tapi setelah 2 pertandingan, tapi alasannya karena bursa transfernya baru ditutup kan kemarin. Iya. Nah, lu mengupdate gimana sekarang? Ya antarlah nanti kita bahas Giornata aja dulu apa. Mau bahas UCL dulu nggak? Iya boleh ya. Tim-tim Italia itu ada di grupnya ada AC Milan, grup neraka ini. Tapi nggak neraka-neraka banget sih sebenarnya, karena Porto dan AC Milan itu udah kayak ini banget, udah kayak dianggap mediocre banget sama Atletico dan Liverpool. Di grup D ada Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, sama Sheriff Tiraspol. Ini klub dari mana nih? Ini Sansa kayaknya. Terus grup F ada Villarreal, terus ada Manchester United, ada Atalanta, Young Boys. Terus di grup H ada Chelsea, Juventus, Zenit, dan Malmo. Gimana menurut lo kesempatan tim-tim Italia buat lolos? Siapa yang lolos? Siapa yang akan lari ke Liga Malam Jumat? Dan siapa yang hanya akan fokus di Serie A saja? Kayak kita harus realistis, kalau AC Milan mungkin mereka kalau ada keajaiban mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, mungkin itu karena mereka peringkat 3 terbaik gitu ya. Jadi kayaknya kemungkinannya akan di situ, karena kalau gue lihat juga Liverpool, apalagi Atletico ya di Liga Champions mereka selalu luar biasa gitu ya. 3 terbaik ya udah, atau udah ke UEFA aja. Sepakat gue. Terus Inter Milan bisa lah jadi runner up, karena yang kuat paling cuma Real Madrid doang. Sama kuda, atau bahkan bisa jadi juara grup lo Inter Milan lo. Bisa dengan performa sekarang. Oh iya, dengan kekuatan Real Madrid sekarang juga gitu. Tapi kalau dari sejarahnya kan culture-nya Real Madrid nggak pernah sampai sejelek itulah karena mereka DNA-nya kan UCL banget nih. Malah gue pikir mungkin Shakhtar ya jadi kryptonite-nya Inter Milan beberapa musim deh, kalau gue nggak salah ingat. Sekarang pelatihnya Roberto De Acerbi kan? Roberto De Zerbi. Kok ada Acerbi? Roberto De Zerbi jadi pelatih Shakhtar. Apa nih? Grup F Atalanta sama Villarreal. Ya deh, Atalanta sama Manchester United sih. Jadi oh ya? Iya. Maksudnya kayaknya kalau menurut gue peluang Atalanta akan sama kayak peluang Milan sih. Ya Villarreal terbukti ngalahin MU musim lalu kan di final UEL. I think they have a very solid squad juga. Atalanta dengan bursa transfer yang nilai 6 tadi sih
gua agak sangsi sih mereka build for this situation gitu ya, ketemu Manchester United. Tapi masih ada kemungkinan gitu ya. Lawan MU jelas kalah, kandang tandang mungkin gitu. Lawan Villarreal mungkin mereka bisa seri dan menang atau menang dan kalah 1 gitu ya. Ya dari still open game lah itu di grup ini gitu. Tapi kalau gua bisa tebak, kalaupun dia harus lolos mungkin jadi peringkat 3 terbaik. Grup H, Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo. Ya ini udah jelas lah ya. Chelsea, Juventus sih ya. Kecuali Juventusnya bener-bener kesel banget gitu ya. Terlalu larut dalam kesedihan dan ketidakjelasan, out of character lagi. Ya bisa jadi. Kalau gue lihat sih kayak sih susah sih. Tetap Chelsea Juventus bisa. Karena Zenit sendiri selama ini juga jadi tim yang jadi bulan-bulanan juga di Liga Champions. Jadi ya udah paling. Sekarang bahas Giornata pertama dan kedua. Langsung ya kita sabet. Mulai dari peringkat pertama nih, Lazio di pertandingan pertama mereka menang 1-3 lawan Empoli. Empoli yang mengalahkan Juventus di Giornata kedua, kalah sama Lazio. Lalu di pertandingan kedua 6-1 lawan Spezia dan Immobile hat-trick. Terbukti bahwa kalau di Lazio Immobile itu memang jagoan. Kalau main WE itu ngaceng terus kan, panahnya ke atas terus. Anomali memang gitu ya. Tapi kalau Serie A tuh emang kandangnya Immobile banget lah gitu. Udah tidak terbantahkan. Lazio di dua Giornata ini kayak bener-bener tim yang berbeda dari musim lalu ya. Mungkin gara-gara Sarri juga ya. Walaupun gue lihat Sarri bola belum jalan-jalan banget gitu. Maksudnya ingredients dari musim lalu tuh jadi lebih kuat dengan datangnya Pedro dan Felipe Anderson. Jadi dan Immobile sendiri seperti lu bilang tadi sih. Kalau main tanpa beban bisa kayak gitu. Mungkin ujiannya baru di Giornata ketiga nanti di mana Lazio akan ngelawan Milan ya. Kayaknya jadi ujian banget buat dua tim ini gitu. Sarri ini memang cocoknya dikasih tim yang di mana dia bisa suka-suka apa ya? Mungkin comfort zone-nya Sarri itu memang di klub kayak gini gitu. Napoli, terus Lazio gitu ya. Waktu dia ditaruh di Chelsea, ya dia juara sih gitu. Cuman nggak cocok kan sama culture-nya di sana gitu. Ditaruh di Juventus juga nggak cocok ya kan. Memang kalau dikasih spotlight ini pelatih itu bukan posisinya dia gitu ya. Tapi kasih tim kayak Napoli, kasih tim kayak Lazio, dia bisa luas banget ya kan. Ya dia bisa bikin tim kayak Napoli jadi contender kan waktu itu. Peringkat kedua Inter Milan di pertandingan pertama luar biasa 4-0 lawan Genoa. Di pertandingan kedua juga 1-3 lawan Verona tandang gitu ya. Kalau gua boleh highlight sih Inzaghi membawa 3-5-2-nya ke Inter gitu ya. Hakan ditaruh di midfield itu mind blowing buat gue gitu, dan bisa contribute langsung. Zeko mungkin nggak jadi replacementnya Lukaku per se, tapi seringkali jadi false nine turun ke belakang gitu kan. Mungkin yang belum begitu kelihatan tuh Sensi masih butuh banyak waktu setelah cedera gitu ya. Tapi overall mungkin selain Darmian dan Sensi, mereka semua mainnya oke banget sih. Ya, jadi sebenarnya kalau gue lihat sih sebenarnya Inter nggak terlalu meyakinkan ya di Giornata kedua, karena mereka di babak pertama mainnya jelek banget lawan Verona kemarin. Baru dapat banget gitu mainnya bagus itu justru setelah Korea masuk kan. Dan maksudnya gantiin Lautaro yang memang Lautaro menyamakan kedudukan, tapi ya gitulah. Tapi kayak gini lah yang kita lihat kalau di Italia atau misalnya di mana-mana juga kayak tim-tim besar itu memang mereka harus menang walaupun bermain jelek gitu ya. Itu sering banget kalau kita lihat Juventus, shit housing istilahnya. Lihat Juventus, Manchester. Iya.
terserah kayak gimana gitu, yang penting kita menang gitu. Tapi maksudnya sayang banget sih ini mereka main buruk di ngelawan tim kecil dan tetap menang gitu kan. Harusnya mereka kalau misalnya di kayak Giornata pertama mereka mainnya bagus banget, harusnya udah jadi standar mereka gitu. Tapi pas mereka lawan Verona terus tiba-tiba kayak kagok gitu lagi, mungkin gara-gara dia mainin Lautaro ya, mungkin memang Lautaro mungkin belum masuk di sistem, mungkin belum oke banget. But the good thing is Korea ya time karena memang formasinya Korea banget gitu, formasinya si Simone Inzaghi banget, dan di mana dia datangin mungkin itulah juga alasan kenapa dia datangin Korea gitu ya, karena mungkin sama Lautaro nggak terlalu belum dapat banget ininya gitu, karena Lautaro sendiri bukan pemain yang kencang-kencang banget gitu ya, jadi dia secara teknikal aja yang oke gitu, dan finishingnya luar biasa. Peringkat ke-3 Roma 3-1 lawan Fiorentina di pertandingan pertama. Tammy Abraham 2 assist kayak tadi bilang. Baru bener-bener ngamuk ketika tandang ke Salernitana. Props to Tammy Abraham ya. Jadi karena maaf ya, ini kayak Giornata pertama saya ngeremehin banget karena tapi bener banget di Giornata pertama tuh orang dicurangin banget itu. Fiorentina dapat kartu merah kipernya padahal nggak ini gitu ya. Tapi setelah di Giornata kedua ya lawannya juga Salernitana, cuman ya mungkin buat latihan memang oke sih. Tapi mereka juga di pre-season kan sudah kelihatan banget, sudah klop banget permainannya semua, dan kayaknya memang timnya dipersiapkan untuk Tammy Abraham justru gitu. Buktinya begitu Tammy udah masuk, semua skema ini jalannya bagus banget gitu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti kalau ngelawan tim besar semoga maksudnya nggak jadi jelek gitu, karena faktor Mourinho juga, dia kalau misalnya dia ngelawan tim besar dia tahu apa yang harus dilakuin gitu. Dia akan ngelakuin segala cara untuk bikin Roma minimal tidak kalah. Tapi gue ngerasa Mourinho 10 tahun lalu tuh beda lah. Dia udah jadi less agresif. Pokoknya Mourinho versi setelah dia sering jadi pundit tuh lebih anteng, men. Gue lebih suka Mourinho yang sekarang, nggak berapi-api, lebih kalem gitu kan. Ya walaupun masih sering ngeles gitu. Anyway. Tapi karena itu dia udah punya semuanya sekarang, men. Dia udah dapat semua di Madrid dan ngelatih pemain-pemain yang luar biasa. Sekarang dia mau mungkin kayak pembuktian aja, kayak dulu bawa tim. Iya, kayak dulu bawa tim kecil kayak Inter jadi juara Liga Champion kayak gitu kan. Very false. Wey, oh iya. Enggak tim kecil sih, tapi unexpected. Emang unexpected, tapi enggak tim kecil. Next, peringkat 4 ada Milan. Di pertandingan pertama mereka menang lawan Sampdoria tandang 0-1. Pertandingan kedua mereka menang lawan Cagliari 4-1 di kandang. Overall I think pertandingan pertama agak kurang meyakinkan ya, setelah golnya Brahim. Mereka di press terus. Ya, artinya kita tahu Sampdoria juga punya banyak quality player gitu. Ada Damsgaard, Quagliarella juga beberapa kali repotin. It's more karena Sampdoria-nya juga playing a good games pada waktu itu. Jadi cuma bisa menang tipis. Ketika akhirnya main di kandang sendiri setelah sekian lama, Brahim masih jadi center of play ya. Dia ngasih assist ke Giroud. Lumayan instrumental perannya dia di lapangan tengah gitu. Masih belum ada Kessie dan Benacer yang main dari menit pertama. Tonali dan surprise Krunic. Bukan udah bilang. Surprise Krunic itu ternyata memang kalau disuruh asal dikasih tahu aja dia naik angkotnya naik apa aja gitu, Dit. Ya kan? Lu mau ke sini, udah lu naik angkot nomor sekian turun di sini, habis itu lanjut angkot sekian turun di sini gitu. Terlihat mainnya sangat berhati-hati, tapi ya itu yang dibutuhkan gitu ya, nggak banyak cincong gitu kan, main rapi. Dan Tonali setelah mengalami musim yang berat gitu ya, dan akhirnya setelah dipuji sama Jorginho juga mungkin menjadi salah satu hairnya di Itali. Ya let's see lah, I think it's a good start relatively buat Milan. What do you think? Menang 1-0 sama Sampdoria itu sebenarnya sebuah prestasi yang bagus banget tuh dari Milan. Ada segi beruntungnya, tapi mereka bisa survive match itu dengan 3 poin. Jadi kayak Sampdoria secara cultural kan memang
tim yang ngasih kejutan ke tim-tim besar gitu ya. Jadi kayak musim lalu mereka salah satu dari kekalahannya Inter kan. Inter cuma kalah 3 kali dan salah satunya itu dari Sampdoria. Dan mereka bisa menang 1-0 walaupun itu blunder juga. Tapi untuk tidak imbang aja itu sebenarnya udah susah banget kemarin. Timnya juga tim yang belum lengkap kan. Jadi masih kayak tim percobaan juga kan. Krunic dan Leao di kiri itu gue pikir nggak tahu kenapa sekarang Leao lebih banyak dipasang di kiri. Iya, maksudnya instead of Rebic gitu. Mungkin apa Rebic belum fit apa gimana. Karena gue pikir secara kualitas Rebic masih jauh di atasnya si Leao gitu. Giornata kedua ya melawan Cagliari gue lihat setelah disamain kedudukannya tuh gue ngeliat Milan yang beda banget gitu. Jadi kayak bener-bener berapi-api. Masa sih kita disamain sama Cagliari gitu kan. Jadi kayak wah serang gitu, tiba-tiba nyerang semua gitu dan rapi banget gitu, mainnya dari belakang. Pas mereka harus pelan mereka pelan, pas mereka harus serangan balik mereka bener-bener kayak mancing semua pemain Cagliari ke depan dulu semua, terus tiba-tiba mereka nge-counter. Gue pikir kalau memang ini bisa dilanjutin ke Giornata selanjutnya ngelawan Lazio. Kalau kalah juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya tetap bermain dengan seperti itu, gue pikir kita bisa survive di 4 besar. Next, peringkat ke-5 ada Napoli yang juga menang 2 kali. Pertama lawan Venezia, klub promosi ya, 2-0, struggling di awal, akhirnya di babak kedua, bahkan Osimhen sempat di kartu merah kan di pertandingan pertama. And then abis itu baru di babak kedua Caldara ngasih penalti. Caldara, what are you doing? Caldara ngasih penalti ke Insigne, terus Elmas nambah gol, mereka menang 2-0. Di pertandingan kedua mereka menang lawan Genoa ya. Genoa ini menurut gue tim yang Genoa ini kenapa masih hidup ya? Kenapa mereka nggak degradasi? Gue nggak ngerti dengan mereka tuh punya pemain bagus, pemain jual. Setiap kali jual pemain tuh mereka tuh kayaknya untung terus teman kalau misalnya jual beli pemain deh. Ini kan sekarang kan isinya ada Milan Badel, ada Sturaro, Goran Pandev, Dominika Criscito, itu semua kayaknya gue nonton Pandev tuh zaman gue SMA gak sih? Enggak ya? Kok kayaknya udah lama banget. Gitu ya, mereka Genoa tim yang penuh dengan veteran gitu ya. Dan menurut gue juga kebijakan transfer kebijakan transfernya yang penting kita bertahan. Mereka mungkin kayak gitu ya. Dan mereka menang 2-1 ya. Mereka menang 2-1. Saat itu Napoli masih melanjutkan tren positifnya under Spalletti ya gitu. Setelah beberapa musim absen di Serie A, artinya Spalletti balik, dan I think interesting lah untuk ngelihat Spalletti nanti ketemu sama Sarri misalnya, adu taktiknya kayak gimana. So far good performance. Gue sih nggak setuju ya. Gue pikir Napoli ini underperform banget ya karena di match pertama mereka melawan Venezia, walaupun mereka mereka dapat kartu merah 1, main dengan 10 orang dan mereka harus rely on penalti gitu. Sementara di lawan Caldara. Lawan Caldara tuh struggle dong, bayangin Insigne sama tapi yang di match kedua pun mereka tim yang cukup kuat juga, maksudnya ngelawan Genoa aja harus nunggu petanya masuk gitu loh buat dapat gol kemenangan, dan mereka kayak kesusahan banget setelah disamain kedudukannya sama kemarin Cambiaso. Karena Fabian Ruiz sebenarnya agak-agak, walaupun dia ngegolin tapi nggak se-fluid biasanya gitu ya. Gue masih nggak tahu kenapa Napoli sebenarnya underperform banget kalau menurut gue pas lawan Genoa. Kalau misalnya tren ini terus dilanjutin kayak gitu, kayak emang agak susah buat Napoli untuk bertahan di papan, sebagai contender di 4 besar gitu ya. Oke, 2 tim terakhir yang mau kita bahas performance-nya di week 1 dan week 2 adalah Juventus dan Atalanta. Juve sempat terlihat meyakinkan ketika unggul 2-0 di pertandingan pertama lawan Udinese,
di mana Dybala dan Cuadrado ngegolin gitu ya. Tapi ternyata dibalas karena ya blundernya Szczęsny gitu kan. Dua-duanya. Deulofeu play important role. Ronaldo hampir bikin drama. Setelah ngegolin buka baju, kartu kuning dianulir. Di pertandingan kedua makin out of character, nggak bisa nembus pertahanannya. Empoli heroik banget, Empoli bertahannya luar biasa. Kalah 1-0, Locatelli dimasukin di babak kedua, nggak bisa membantu juga. Tough start buat Juventus. Bonucci bilang Juventus bukan tim kemarin sore lah ya gitu. Gue percaya itu, tapi we have to see improvement lah in the next 1-2 pertandingan gitu ya. Kalau pekan ketiga masih nggak meyakinkan juga, it will be a very long season for them. Gue setuju sih. Juventus memang mungkin musim out of karakternya belum beres. Jadi sindrom ini masih akan terjadi mungkin sampai pertengahan musim ya. Nggak tahu karena ya maksudnya di Giornata pertama itu kan tactical failure sebenarnya kan. Maksudnya kesalahannya Szczęsny 2 kali itu gara-gara Allegri nggak mau lanjutin main nyerang gitu ya. You know lah, Allegri kalau udah mimpin biasanya dia suka main seadanya aja lah, yang penting tetap menang gitu kan. 2-0 kalau dia menit 23 sudah 2-0 mereka mulai main aman gitu. Cuman melawan tim kayak Udinese yang akhirnya tidak ngepres pun bikin, jadi posisinya Juventus tidak dipres nih, mereka masih bisa bikin Szczęsny bikin blunder 2 kali gitu men. Kena mental bener itu. Terus lawan Empoli lagi, aduh itu kayak sedih banget gua. Gue pengen banget itu Cutrone ngegolin, tapi tendangannya menyamping Bung. Kalau Cutrone ngegolin teriak gitu gue. Makan tuh Cutrone gitu kan. Gue udah mulai ngerasa kayak mungkin Juventus lagi bongkar pasang gitu ya, karena kan mereka udah kehilangan Ronaldo, jadi mereka akan menjadikan mungkin 5 pertandingan atau 10 pertandingan ke depan tuh sebagai pre-seasonnya mereka gitu loh. Mereka baru kedatangan Locatelli itu setelah mereka pre-season udah beres. Terus kehilangan Ronaldo di menit-menit terakhir ini. Terus baru beli Mosakin juga di batas terakhir transfer. Semua rencananya kan udah bubar gitu loh. Bahkan mereka nggak bisa offloading McKennie dan nggak bisa datengin si Pjanic. Jadi dia Allegri kayaknya mesti bongkar pasang mulu kayak selama ya 5 match lah. Ya 5 giornata tuh udah mungkin akan kelihatan seberapa apakah mereka tetap mediocre atau bangkit jadi yang terbaik. Dan yang paling agak concerning buat gue ya, Delite itu di babak kedua pertandingan pertama waktu lawan Udinese, dia sampai diganti loh, ditarik keluar, diganti sama Chiellini. Delite pemain termahal mereka, 12 juta euro gajinya. Tapi kayaknya memang Delite ya dia masih bawa kekecewaannya dia di Euro kemarin. Mentalnya masih belum pulih banget karena dia salah satu alasan kenapa Belanda cabut kan. Oke, the last one, Atalanta. Pertandingan pertama mereka menang 1-2 lawan Torino. Lalu pertandingan kedua mereka 0-0 lawan Bologna. Bahkan di pertandingan pertama itu mereka harus nunggu striker paling mudanya dulu ngegolin di menit 93 gitu ya. Ya agak mengkhawatirkan juga ya Atalanta ya. Menurut yang transfernya nilainya 66 tadi itu pertandingan pertama keduanya kurang meyakinkan ya. Iya juga ya. Jadi kayak transfernya jelek, malah mereka juga jelek juga mainnya. Oh di match ketiga musim lalu dia ini loh Capolista loh. Harusnya 2 match pertama ini bukan sesuatu yang susah buat mereka. Ya di match kedua lah ini mereka mulai kayak keteteran pas ngelawan Bologna. Ya walaupun nyerang terus ya. Cuman ya memang Bologna kan nggak tanggung-tanggung juga, dia main cukup keras juga, karena kartu kuningnya bawa kedua banyak bener ngomong-ngomong. Iya, mungkin ini karena faktor Air Jordan-nya Mihailovic juga yang selalu modis banget.
Jadi performance timnya jadi jago. Iya juga ya, bisa jadi kayak gitu. Bahas transfer udah, performance 2 pertandingan pertama udah. Kita tahu di episode kemarin kita bahas tentang top 4, prediksi top 4 ya gitu. Nah, lu mau setelah melihat ending dari bursa transfer dan 2 pertandingan pertama, lu mau switch posisi gak nih? Mau ada adjustment gak? Let's extend sampai top 7 deh. Karena kita mulai melihat kebangkitan tim-tim Oh iya. dari top 7 juga. Let's extend deh sampai top 7. Lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya siapa? Mungkin yang juara akan Inter ya. Inter atau Lazio ya. Wow. Mas, ya jadi kayak Nice. jadi mungkin Juventus justru akan terlempar dari 4 besar. Gue pikir akan digantiin sama Lazio. Mungkin akan sama dengan klasemen musim lalu, tapi Juventus diganti Lazio. Soalnya gue lihat kalau misalnya Lazio nggak bisa konsisten, mereka bisa jadi juara mungkin. Tapi kalau mereka nggak juara, mereka di peringkat 4 aja kayak gitu. Karena kayak kita lihat kayak Atalanta mungkin kayak musim lalu kan gitu kan. Jadi kayak biasanya di tengah-tengah musim tuh udah peringkat 2, peringkat 3, peringkat 1 gitu, terus tapi mulai keteteran gara-gara di Liga Champions kemarin. Terus dia jadi peringkat 4 aja gitu. Gue pikir kayaknya sih pertama Inter, kedua Milan, ketiga mungkin Lazio, keempat Atalanta. Oh sorry, scratch that. Keempat mungkin Roma, kelima Atalanta, terus Juve, 7 Napoli lah. Oke, catat itu ya. Gue mungkin juga akan mengubah posisi Juventus yang tadinya gue pikir ya gimana Ronaldo cabut gitu kan. Kepastian golnya udah cabut. So pertama gue Inter, kedua mungkin Roma, ketiga Milan, keempat Atalanta, kelima Lazio, keenam Juve, 7 Napoli. Oke guys, mungkin itu dulu episode kali ini dari kita. Kita udah bahas bursa transfer closing, kita udah bahas peluang tim di Liga Champions, plus Giornata pertama, Giornata kedua, plus kita update klasemen akhir musim nanti, kita extend sampai peringkat 7 gitu ya. So next ini nanti kita ada international break dan baru mulai lagi tanggal atau Giornata ketiga di tanggal 12 September. Ya. Terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa kalau mau ngobrol bareng kita, kontak aja Adit atau Vincent di Twitter. Nanti pasti kita ajak. Ya, jangan lupa kalian kalau juga punya kayak klasemen akhir sendiri, bisa kalian kasih tahu di kolom komen. Siapa tahu kalian kurang setuju sama apa yang kita bikin tadi. Ya, apapun juga gitu, kalau kalian punya masukan tentang apa yang kita obrolin atau ya apalah terserah, pokoknya kalian harus komen aja. Anyway, segitu aja kayaknya. Rigore episode 3 kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Rigore edisi berikutnya. Bye guys, ciao.